Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyut Nimah Intan Putria dengan NIM 102180080. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai buku 1 KHIS tentang subjek hukum dan amwal. Pada poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari subjek hukum. Subjek hukum diatur dalam pasal 2 sampai dengan 16 buku KHIS. Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Jadi, subjek hukum itu terdiri dari orang atau manusia, atau persekutuan atau kumpulan dari beberapa orang atau kelompok, maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak, seperti PT, firma, CV, dan yang lainnya, yang dimana dia telah memiliki kecakapan hukum atau memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum perdata dan hukum pidana, yang dimaksud subjek hukum ada dua. Yang pertama yaitu orang, mulai dari orang tersebut lahir sampai dia meninggal, maka dia sudah disebut dengan subjek hukum. Dan yang kedua adalah badan hukum atau badan usaha, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam subjek hukum. Yang pertama ada kecakapan hukum dan yang kedua ada pewalian. Apa yang dimaksud dengan kecakapan hukum? Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum, baik itu orang perseorangan, persekutuan atau kelompok, maupun badan usaha dalam melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Dapat dikatakan, kecakapan hukum di sini adalah tindakan sungguh-sungguh dari subjek hukum dalam melakukan perbuatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Cakap hukum. Seseorang yang cakap hukum belum tentu dewasa, sedangkan seseorang yang dewasa dan sehat pikirannya merupakan cakap menurut hukum. Mengapa demikian? Dalam buku KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang yang dewasa itu berumur 21 tahun, sedangkan di sini seseorang yang cakap hukum dalam buku KHIS disebutkan berumur 18 tahun. Yang kedua mengenai pewalian. Pengertian dari pewalian di sini adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwala. Sedangkan muwala di sini artinya adalah seseorang yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan putusan yang tetap. Jadi seseorang yang belum cakap hukum atau badan usaha yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan pewalian atau wali. Adapun syarat dan ketentuan seseorang dapat dikatakan sebagai cakap hukum, yang pertama ada minimal berumur 18 tahun atau pernah menikah. Sehingga ketika ia telah berumur 18 tahun ke atas atau pernah menikah, maka ia bisa disebut dengan cakap hukum. Nah, gimana dengan seseorang yang belum berumur 18 tahun? Dalam buku KHIS pasal 3 disebutkan bahwa seseorang anak yang belum berusia atau berumur 18 tahun, maka dia dapat mengajukan
permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Dan di situ pengadilan yang dapat mengabulkan atau menolak permohonan pengakuan cakap hukum yang dilakukan oleh anak tersebut. Syarat yang kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sehingga ketika badan usaha tersebut dinyatakan pailit, maka dia tidak bisa disebut sebagai cakap hukum. Yang selanjutnya adalah mengenai pewalian. Siapa sih yang berhak mendapat wali? Yaitu tentunya orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Di situ dia berhak mendapatkan pewalian. Yang pertama adalah seseorang yang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah namun ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Maka di sini pihak keluarganya dapat mengajukan pewalian atau permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi orang yang bersangkutan tersebut. Yang kedua adalah badan usaha yang dinyatakan pailit. Ketika badan usaha tersebut tidak lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, maka ia dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan di sini nanti pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan. Siapa yang berhak menentukan pewalian? Di sini pewalian ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan di sini berhak menentukan atau menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Wali bagi seseorang yang belum cakap hukum dapat terdiri dari orang tua muwala atau orang yang belum cakap hukum tersebut, orang yang menerima wasiat dari orang tua muwala, bapak atau ibu angkat muwala, atau orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Bapak atau ibu angkat muwala dapat menjadi wali berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ketika orang tua angkat tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap sebagai orang tua angkat, maka dia dapat menjadi wali bagi muwala tersebut. Nah, kapan kekuasaan wali itu berakhir? Kekuasaan wali dapat berakhir karena beberapa hal. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, muwala telah memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dan yang terakhir, dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya dari penjelasan Mbak Yuyun. Saya akan membahas tentang asas pemilikan amwal. Sebelumnya amwal sudah dibahas di atas, tapi amwal yaitu benda yang dikuasai, dimiliki, diusahakan, dan dialihkan, baik benda bergerak dan tidak bergerak. Asas pemilikan amwal itu ada 4. Yang pertama, amanah, infiradiyah, ijtimaiyah, dan manfaat. Amanah di sini maksudnya yaitu yang mana pada dasarnya amwal itu adalah titipan dari Allah yang dititipkan kepada manusia untuk kepentingan hidupnya. Jadi Allah juga berhak mengambil amwal dari kita kapanpun itu karena kita hanya dititipi, bukan sepenuhnya punya kita. Yang kedua adalah infiradiyah, artinya suatu pemilikan benda yang pada dasarnya bersifat individual
dan penyatuan benda bisa dilakukan dalam bentuk badan usaha dan korporasi. Sejatinya benda tersebut itu adalah individual, tapi ketika ada wadahnya yang mewadahinya, yang bernama badan usaha dan korporasi, benda tersebut bisa berkumpul. Untuk yang ketiga yaitu ijtimaiyah, yang artinya pemilikan benda yang memiliki fungsi kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi ada kalanya di dalam benda tersebut terdapat hak masyarakat. Jadi ketika kita punya benda yang bisa kita ambil fungsinya, itu ada kalanya benda tersebut juga bisa dimanfaatkan fungsinya oleh orang lain. Jadi yang berhak mengambil fungsi benda kita itu tidak hanya kita, tetapi orang lain juga bisa memanfaatkannya. Selanjutnya yaitu manfaat. Pemilikan benda yang diarahkan untuk memperbesar manfaatnya dan memperkecil mudaratnya. Jadi ketika kita mempunyai suatu barang, maka kita harus pun pintar-pintar memanfaatkannya dengan baik. Dan jangan sampai barang yang kita miliki itu menjadi sarana untuk menuju kemudaratan. Yang selanjutnya adalah amwal dapat diperoleh dengan 7 cara. Yang sudah saya tulis di PPT. Yang pertama adalah pertukaran, yaitu tukar-menukar barang atau benda. Dan yang kedua itu pewarisan, yang mana harta waris yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Yang ketiga yaitu hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pembagian hibahnya tersebut juga masih hidup. Selanjutnya yaitu wasiat. Yang kelima yaitu lukotoh. Lukotoh adalah barang temuan. Yang keenam adalah jual beli, dan yang terakhir yaitu wakaf. Yang terakhir yaitu proses pemilikan awal. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu. Jadi pemilikan benda tersebut kita bisa memanfaatkannya tidak terbatas oleh waktu. Dan yang kedua, pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. Yang kedua ini adalah kebalikan dari yang pertama, yang mana yang kedua ini waktunya dibatasi. Untuk yang ketiga yaitu kepemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. Jadi pemilikan penuh itu tidak bisa dihapuskan, hanya saja bisa dialihkan kepada orang lain. Yang keempat yaitu pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan pemilikan terpikat tasarrufnya. Maksud dari tasarrufnya di sini adalah pengelolaan harta sebagai konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemilikan syarikat yang penuh ditasarrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Proporsional itu artinya sebanding atau seimbang. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.